Oke, kita belajar tentang materi berikutnya ya untuk di bab 2. Di kelas 8 ini ada namanya koordinat kartesius ya. Koordinat kartesius sudah diajarin dari SD. Kalian belajar tentang koordinat. Nah, di sini pada sistem koordinat kartesius itu terdapat 4 kuadran ya. Di sini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4 ya. Kalau yang kalian ingat pasti di koordinat kartesius itu ada sumbu Y. Sumbu Y itu yang tegak ya. Terus yang mendatar itu sumbu X. Oke. Nah, sumbu Y ini disebut juga dengan namanya itu ordinat. Ordinat. Lalu untuk X itu disebut juga dengan namanya itu absis. Ya. Jadi nanti kalau misal ada di sebuah soal latihan ada istilah absis dan ordinat, nggak usah bingung-bingung ya. Itu adalah sumbu X dan sumbu Y. Nah, balik lagi ke kuadran. Kuadran di sini di kuadran 1 nilai X dan Y lebih dari 0 semua ya. Berarti nilai X dan Y-nya dua-duanya positif. Ya, dua-duanya positif. Lalu untuk kuadran 2 nilai X-nya kurang dari 0 ya, karena di sini nilai X semakin ke kiri semakin negatif, sementara Y semakin ke atas semakin positif. Jadi untuk di kuadran 2 yang positif itu adalah Y-nya ya. Y-nya positif, X-nya negatif. Jadi koordinat kan selalu X, Y. Jadi kalau di kuadran 2 pasti min X, Y. Tadi kalau di kuadran 1 X, Y karena dua-duanya positif. Lalu untuk di kuadran 3 dua-duanya negatif ya. Pasti nilainya adalah min X, min Y. Lalu di kuadran 4 X-nya positif berarti X, min Y ya. Ini cukup kalian hafalin aja nilai dari kuadran, setiap kuadran. Kalau nggak mau hafalin ya nanti kalian wajib buat si kuadrannya ini biar ingat ya. Lalu kita masuk ke contoh soalnya. Diberikan beberapa titik yaitu titik A, min 1,2, B 2,-3, dan C 4,1, dan D min 5,-2. Selidikilah di kuadran manakah titik-titik tersebut. Ya, yang A ya, yang A adalah min 1,2. Lihat min 1,2. Nilai X-nya kurang dari 0 sementara Y-nya lebih dari 0. Berarti ada di kuadran berapa? Sebenarnya nggak perlu pakai kayak gini ya. Ini bikin ribet aja nih. Jadi kalian cukup hafalin ini. Oh, kuadran 2. Kuadran 2 adalah min X, Y. Kita lihat. Min X, Y. Ya udah ini kuadran 2. Karena nilai X-nya negatif, nilai Y-nya positif. Jadi kalian cukup tulis X dan Y gini aja terus urutin ke bawah ya. Urutin ke bawah. Jadi tinggal dilihat aja nanti ada kuadran berapa. Habis itu B 2,-3. Mana yang nilai X-nya positif dan Y-nya negatif? Oh, kuadran 4. Kita cek. Oh, benar kuadran 4 nilainya ya. Terus selanjutnya adalah 4,1. Oh, dua-duanya positif. X-nya positif, Y-nya positif. Berarti kuadran berapa? Kuadran 1. Dan benar kuadran 1. Jadi kalian nggak perlu pakai ini ya. Ini abaikan saja nih. Terus min 5, min 2. Dua-duanya negatif. Oh, berarti kuadran 3. Ya. Cukup mudah. Kita coba lagi, kita bikin soal sendiri. Kalau misal serpunya di sini ada titik Z. Titik Z itu nilainya adalah koordinatnya min 5,0 contohnya. Min 5,0. Berarti ada di titik mana nih? Min 5,0. Cukup dilihat X-nya sama dengan min 5. Y-nya sama dengan 0. Y-nya 0, X-nya negatif. Tetap ini ada di kuadran berapa? Yang negatif X-nya. Berarti bisa di kuadran 2 atau kuadran 3 ya. Berarti kalau kayak gini menunjukkan bukan di kuadran 1, kuadran 2 atau kuadran 3, tapi jawabannya adalah memotong sumbu X pada negatif ya. Kalian cukup tulis kayak gini aja, nggak perlu ditulis kuadrannya ya. Karena kenapa? X-nya negatif tapi Y-nya 0. Berarti kan bisa aja dia kurang dari 0, bisa aja lebih dari 0 ya. Berarti jawabannya cukup ini aja. Jadi kalian nggak perlu tulis kuadrannya kalau misal soalnya seperti ini. Oke. Terus misal lagi kalau misal serpunya titik Y, titik Y-nya ternyata 0, min 5. Kita lihat. X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan min 5. Berarti ini ada di mana? Tulis saja. Karena dia tidak memiliki X, itu berarti memotong sumbu Y ya. Sumbu Y pada negatif, gitu aja.
Dilihat. Kalau memotong sumbu Y dia tidak memiliki X, kalau dia memotong sumbu X dia tidak memiliki Y. Ya. Ini juga harus diingat nih, yang memotong seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya di subbab berikutnya adalah kedudukan sebuah titik. Kedudukan sebuah titik itu hanya membaca nilai dari titik tersebut, atau kalian hanya membaca koordinatnya ya, hanya membaca koordinat. Koordinat sebuah titik dinyatakan dalam x, y. Ya, tadi sebelumnya juga sudah dibahas ya, bahwa koordinat itu pasti x, y, di mana kedudukan koordinat x, y dapat dianggap sebagai titik pertemuan antara nilai x, absis, tuh tadi ya, x itu bisa disebut juga dengan absis, dengan nilai y sebagai ordinat. Nah, ini istilah-istilahnya. Jadi contoh, nilai A adalah min 1,3. Min 1,3. Min 1 di sini, terus bertemu dengan 3. 3 di sini. Berarti bertemunya di mana nih? Biasanya pakai garis putus-putus ya, biar mempertemukan si X dan Y. Oh, ini si A ya. Ini balik lagi ke materi SD. Lalu untuk titik B adalah 2, min 2. Yaitu selalu X-nya dulu yang dibaca ya. Oh, 2 di sini. Dan min 2 di sini. Berarti di sini dan di sini ditemukan titik S dan titik Y-nya ya, tuh. Oke. Lalu titik C adalah 4,1. X-nya 4, Y-nya 1. Pakai garis putus-putus ya biar ngebantu kalian. Nah, ini untuk kedudukan sebuah titik ya. Gampang kan untuk materi ini ya. Terus kalau kita coba lagi serpunya titik D itu adalah 3,3. Kita bikin berarti X-nya dulu kita lihat, oh 3 di sini, lalu Y-nya 3 di sini. Kita pertemukan antara titik X dan titik Y. Tinggal bikin garis putus-putus, ada di sini, di sini. Ini berarti titik D, ya. Diingat kembali cara membaca koordinat ya. Koordinat selalu X, Y. Jadi X-nya dulu baru Y, ya. Selanjutnya adalah kedudukan relatif. Kedudukan relatif, suatu benda akan bersifat relatif jika dilihat dari titik acuannya terhadap bagian garis. Oh, dari titik acuannya ya, dilihat dari titik acuannya. Kita lihat, perhatikan pada garis berikut. Ini contohnya. Jika ada titik A sebagai acuan, maka B, C, dan D terletak di sebelah kanan kiri dari A. Benar ya. Jadi A ini sebagai acuan. Kalau acuan itu sebagai titik utamanya. Jadi kalau misal ditanya di manakah letak B, ya tinggal bilang aja B ada di sebelah kanan si A, ya, karena acuannya si A. Lalu di manakah titik C? Titik C adalah ada di sebelah kanan A setelah titik B, karena acuannya si A. Selalu harus ada A-nya gitu ya. Kalau misal titik B sebagai acuan, maka titik A terletak di sebelah kiri, benar. Terus titik C dan D berada di sebelah kanan, benar ya acuannya. Kalau misal di koordinat gimana? Kalau titik koordinat untuk menentukan titik acuan, kalian cukup dilihat si titik utamanya ya. Saya kasih contoh. Mana ya? Oke, sebentar ya. Oke, kita pakai contoh yang ada di atas ini aja ya. Kalau misal sekarang tentukan koordinat relatif dari A terhadap C. Kita berarti fokusnya A terhadap C ya. A terhadap C. Kita tulis dulu koordinat titik A. Titik A adalah, ingat bacanya X, Y ya. Berarti min 1,3. Jadi titik A adalah min 1,3. Relatif terhadap C. Terhadap C. Lihat titik C. Titik C berarti nilainya, baca X-nya dulu 4,1. Ya. Untuk menentukan relatif ini kalian cukup kurangkan antara yang depan dengan yang belakang ya. Kurangkan yang depan dengan yang belakang. Berarti cukup A dikurangin C. Sekarang berarti X dengan X-nya dulu kita kurangkan, yaitu min 1. Titik A nya kan min 1 X nya. Terus titik C nya
X-nya kan 4 ya, koma ini sebagai pemisah antara X dan Y. Terus 3 dikurangin 1. Berarti titik acuannya atau titik relatifnya, koordinat relatifnya adalah min 1 dikurangin 4, jadi min 5 ya, 3 kurangin 1, 2. Inilah koordinat relatif. Ya, kalau tadi kan ini kedudukan relatif benda ya. Benda itu pasti nanti kalian ada di soalnya itu berupa peta. Tapi kalau di koordinat namanya koordinat relatif. Ini caranya untuk menentukan koordinat relatif atau kedudukan relatif dari koordinat. Jadi kalian cukup mengurangkan antara yang di depan dengan yang di belakang ya, harus dikurangkan masing-masing titik koordinatnya. Kita contoh lagi, misal sekarang disuruh menentukan koordinat relatif antara C dengan B, C dengan B, C terhadap B, ya. Jangan kebalik ya, selalu yang di depan dikurangin yang belakang ya, karena kata-katanya adalah terhadap, berarti C terhadap B. Kalau B terhadap C beda lagi, kan B dikurangin C nantinya ya. Kalau sekarang soalnya adalah C terhadap B, kita balik lagi ke titik ya. Titik koordinat C adalah 4,1 ya. 4,1, terus koordinat B itu adalah 2,2. Lihat X-nya 2, Y-nya min 2 ya. 2,-2. Berarti koordinat relatif C terhadap B adalah, langsung kurangin aja X dengan X-nya. Ini X-nya adalah 4, X-nya yang di B adalah 2 ya. Terus Y-nya ini 1, ini Y-nya min 2. Berarti jawabannya adalah 2, ini min jadi 3 ya. 2,3. Ini adalah koordinat relatifnya ya. Jadi dilihat yang di depan kurangi yang belakang ya. Jadi kalau misalnya soalnya sekarang dirubah dari B terhadap C, apakah akan sama nih? Kita lihat B-nya kan titiknya tadi 2,2 ya. B-nya 2,-2 dan C-nya 4,1. Ini B terhadap C. Berarti kan B-nya dikurangin C. Jadi 2 dikurangin 4, min 2 dikurangin 1. Berarti ini min 2, min 3. Tuh beda ya antara ini dan ini. Jadi dilihat dari soalnya, siapa terhadap siapa ya. Seperti itu. Terus lanjut kita untuk menentukan jarak 2 titik ya. Ya, di koordinat kartesius ini peta itu masuk ya di koordinat kartesius ya. Biasanya nanti kalian akan belajar tentang skala. Skala udah belajar dari SD ya. Ini peta adalah gambaran permukaan bumi, skala tertentu digambar pada bidang datar. Fungsi peta salah satunya adalah menunjukkan posisi relatif. Ya, nanti di soal-soal latihan ya pasti ada sebuah peta daerah, terus kalian harus menentukan di mana letak suatu daerah tersebut berdasarkan garis lintang dan bujur. Lintang dan bujur itu nanti ada hubungannya sama koordinat aja ya. Terus di sini ada sebuah contoh untuk sebuah skala ya. Diketahui sebuah peta memiliki skala 1:250.000. Ini artinya 1 cm pada peta sama dengan 250.000 cm pada jarak sebenarnya ya. Jika jarak kota A dan kota B pada peta adalah 3 cm, hitunglah jarak kota A dan kota B sebenarnya. Ini masih pelajaran SD. Langsung dikali aja nih. Bentuk ininya dikali sama jarak pada petanya. Tuh, 3 kali 250.000 ya. Karena pada jarak sebenarnya nggak mungkin senti, makanya 250.000-nya dirubah nih jadi kilometer. Boleh kilometer, boleh meter, tergantung dari soalnya. Jadi tinggal dikali aja. Dapatnya 7,5 km ya. Ini gampang banget nih skala ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang terakhir subbab di koordinat kartesius, yaitu jarak antara 2 titik. Ya. Misal ada titik A dan titik B, jaraknya berapa? Di sini rumusnya adalah X2 dikurangin X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangin Y1 ya. Ini rumusnya.
Lalu kita coba ke contoh soal untuk pengaplikasian dari rumusnya. Misal di sini SIR punya titik P dengan nilai koordinatnya 3,-7 dan Q adalah min 6,5 ya. Terus disuruh hitung jarak antara jarak P ke Q ya. Jarak P ke Q atau P dan Q deh ya. Biasanya P dan Q dan ya. Ya udah, caranya kalian tinggal tentuin dulu. Rumusnya selalu X2 min X1 ya. Jadi kalau misal di sini adalah AB tadi X2 min X1. Jadi kalau di sini adalah berarti PQ ya, karena jarak PQ. Jadi kalian tentuin dulu nilai X1 dan X2-nya. Biar gampang, biar kita semua serentak untuk memahaminya. Lihat yang depan ini kalau setiap di soal ini yang depan kita tentuin dia X1, Y1 ya. Lalu yang belakang baru kita tentuin sebagai X2 dan Y2. Jadi biar nanti kalau kita ngebahas soal kita selalu sama persepsinya ya. Berarti caranya adalah tinggal akar dari X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat. Jadi kita tinggal masukin nih, X2 nya kan nih min 6 ya. Berarti akar min 6 dikurangin X1 nya 3 ya, kuadrat ditambah Y2 nya 5 dikurangin Y1 nya min 7 kuadrat. Ingat kalau seperti ini kerjain dulu yang ada di dalam kurung. Jadi min 6 min 3 itu jadinya min 9 kuadrat ditambah 5, min ketemu min jadi plus, jadi 5 ditambah 7 jadinya 12 kuadrat ya. Nah setelah itu kita hasilin min 9 kuadrat, min 9 dikali min 9 81 ditambah 12 kuadrat 144. Jadi hasilnya akar 225 ya. Nah akar 225 berarti 25 ya. Ini jawabannya. Jadi jarak P dan Q adalah 25 ya. Ini dipahami lagi. Kalau memang misalnya belum mengerti, diulang lagi videonya ya sampai paham. Oke. Bab 2 ini cukup gampang, cuma koordinat kartesius, tapi ada beberapa sekolah yang digabungkan dengan fungsi. Tapi kalau kita bahas dulu koordinat kartesius ya. Ini gampang banget, ngulang di SD. Jadi saya harap kalian bisa.